Saudara, mari kita mengambil waktu untuk mempersiapkan diri untuk mengikuti persekutuan doa ini. Kita ambil waktu dulu sejenak. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk saat ini kami boleh datang ke hadapan Tuhan. Kami boleh bersekutu dan kami boleh berdoa bersama. Pimpin sertai Tuhan persekutuan kami malam hari ini. Kiranya Tuhan sendiri yang menyertai dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, saudara, kita hidup di dalam satu keadaan yang terus berubah. Ada banyak tantangan, ada banyak hal-hal yang mungkin mengkhawatirkan hidup kita. Dalam keadaan demikian, seringkali kita bersandar pada pengertian kita sendiri. Kita menjadi khawatir dan kita menjadi lupa bahwa sebenarnya ada Tuhan bersama kita. Firman Tuhan di dalam Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6 mengingatkan kita sekali lagi. Amsal berkata, apa Eti itu suaranya yang di-mute apa enggak? Suaranya ya, masih ramai itu. Baik. Dengar. Tolong di mute dulu ya. Baik, terima kasih. Baik, firman Tuhan mengingatkan kita akan janji Tuhan dalam Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. Dan dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Firman Tuhan mengajak kita untuk mempercayai Tuhan dan bersandar kepada Tuhan. Mengakui dia, mengamini perkataan firman-Nya yang akan kemudian meluruskan jalan kita. Sebuah pujian yang kita akan dengarkan dan nyanyikan bersama yang bicara tentang Tuhan yang berfirman dan Tuhan yang menggenapi firman-Nya. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Akan sharekan lagu ini dan kita sama-sama menyanyikannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi
Baik, saudara, mari kita mengambil waktu untuk berdoa di depan Tuhan. Adalah pujian yang kita baru nyanyikan dan firman Tuhan yang baru kita dengarkan. Tuhan mengajak kita untuk mempercayai Dia dan menyerahkan seluruh kekhawatiran kita dan mengakui Dia di dalam segala jalan kita. Mari saudara, kita menyerahkan diri kita. Kita mohon Tuhan memimpin kita. Kita mohon Tuhan menolong kita mempercayai Dia di dalam segala kehidupan kita, kekhawatiran kita, ataupun tantangan yang kita sedang hadapi ini. Biar kita bersandar kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami datang padamu. Sekali lagi kami menyerahkan diri kami, Tuhan, sebagai umat-Mu. Tolong kami untuk boleh bersandar kepada Engkau, ya Tuhan, dan mengamini, mengakui setiap firman-Mu, perkataan-Mu, Tuhan, dalam kehidupan kami. Supaya kami tidak bersandar kepada pengertian kami sendiri. Kami mempercayai Engkau dengan segenap hati kami. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan, kami tahu Engkau bersama dengan kami, anak-anak-Mu, bersama dengan kami, umat-Mu, dalam segala keadaan. Tuhan, teguhkan iman kami, supaya kami tidak lupa, kami selalu ingat, dalam keadaan apapun, Tuhan bersama dengan kami. Biarlah keyakinan ini menghiburkan kami, meneguhkan kami, menghadapi situasi yang terus berubah, segala macam tantangan dalam kehidupan ini, kami tahu bahwa kami tidak sendiri, karena Tuhan bersama dengan kami. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, saudara, mari kita berdoa juga untuk pertumbuhan iman kita, pertumbuhan rohani kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, supaya kita boleh terus semakin bertumbuh, semakin dewasa. Bukan saja kita semakin percaya kepada kuasa Tuhan yang menyertai, tapi kita juga boleh semakin taat untuk boleh menjadi berkat, ya, untuk menjadi saluran berkat di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah relasi kita dengan orang lain, ya, dalam lingkungan kita masing-masing. Mari kita berdoa supaya Tuhan boleh juga memakai kita untuk boleh menjadi berkat di tengah situasi yang ada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang padamu, kami juga berdoa supaya Tuhan menolong kami juga semakin bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam ketaatan kami kepadamu untuk boleh menjadi berkat, menjadi saluran berkat dimanapun kami berada, Tuhan. Terutama di tengah situasi yang kami hadapi, di tengah lingkungan kami masing-masing, di tengah bangsa kami ini, Tuhan, kami boleh menjadi berkat dengan apa yang bisa kami lakukan. Tuhan berkati baik secara pribadi maupun juga bersama-sama sebagai gereja-Mu, Tuhan. Kami benar-benar boleh dipakai Tuhan untuk menjadi garam, menjadi terang. Terima kasih Bapa, Engkau mampukan kami dan pakai kami, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita ingin berdoa bagi kondisi bencana yang sedang menimpa Jawa Timur, khususnya beberapa kabupaten yang mengalami bencana banjir. Tidak sedikit juga mereka adalah anak-anak Tuhan yang mengalami bencana banjir ini. Kita sudah berupaya dengan mengumpulkan dana yang akan disalurkan kepada mereka yang membutuhkan, tapi tentu saja ini belum selesai karena mereka bukan saja membutuhkan makanan dan pakaian, tapi juga rumah mereka rusak dan tentu perlu diperbaiki. Kita berdoa supaya segala upaya penggalangan dana, penyaluran dana boleh berjalan dengan baik. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami datang padamu, kami berdoa bagi kondisi beberapa kabupaten di Jawa Timur yang mengalami bencana banjir, dan bahkan di antaranya Tuhan tidak sedikit anak-anak Tuhan juga yang mengalami hal yang sama. Kami berdoa ya Tuhan untuk segala upaya dari gereja-Mu, baik yang ada di Elion maupun di tempat-tempat lain, gereja-gereja lain bersama, saling bahu-membahu menolong saudara yang lain yang ada di Jawa Timur ini. Tuhan menyertai baik itu penggalangan dana yang masih berlangsung maupun juga penyaluran makanan, penyaluran bahan pakaian yang diperlukan untuk korban. Tuhan memberkati sehingga penyaluran ini boleh menjangkau mereka yang membutuhkan. Demikian juga tidak sedikit yang mengalami kerusakan dalam rumah tempat tinggal mereka. Tuhan menyertai sehingga upaya-upaya memperbaiki sehingga rumah mereka boleh dipakai kembali. Tuhan juga yang menolong. Kami
Berdoa bagi gereja-gerejamu yang ada di daerah yang secara langsung menyalurkan bantuan ini. Tuhan beri kekuatan dan berkat-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita juga mau berdoa bagi kondisi ekonomi Indonesia ini, yang kita tahu bahwa ada banyak kesulitan secara global di dunia karena masalah-masalah peperangan, masalah lainnya ya, sehingga ekonomi juga mengalami kesulitan ya, terutama sebelumnya ada pandemi. Tentunya ini semua berdampak ke Indonesia. Mari kita berdoa supaya Tuhan menolong anak-anak Tuhan yang bekerja, berusaha, juga boleh diberi hikmat, ya, diberi ketekunan untuk boleh mengembangkan pekerjaan dan usaha mereka, sehingga terus boleh juga jadi berkat. Dan kita berdoa untuk pemerintah yang sedang mengupayakan semua ini supaya bisa menjaga kesejahteraan bagi bangsa ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa juga untuk kondisi Indonesia yang masih mengalami kesulitan di dalam pergumulan masalah ekonomi ini ya Tuhan. Tidak sedikit juga anak-anak Tuhan yang kehilangan pekerjaan, yang usaha juga mengalami dampak. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau memberi pertolongan-Mu, memberi berkat-Mu bagi anak-anak-Mu Tuhan dalam usaha pekerjaannya, sehingga mereka boleh juga melihat kebaikan-Mu dan bahkan menjadi saluran berkat. Kami berdoa juga bagi pemerintah kami, beri hikmat Tuhan untuk boleh mengatur keadaan bangsa kami ini sehingga boleh meningkatkan kesejahteraan dan memperbaiki kondisi yang ada. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk Presiden kami, untuk seluruh jajaran pemerintahan, berikan kepada mereka kemampuan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita juga mau berdoa bagi yang sakit. Ada 3 saudara yang sakit yang kita doakan. Yang pertama adalah Papa mertua Cisuve, yaitu Pak Bambang yang sakit paru-paru ya. Kita doakan juga untuk Ibu Hans William yang tinggal di Sukoharjo ya, yang sakit lambung dan juga trombositnya turun. Dan kita doakan juga untuk Ci Feven ya, yang dalam proses pemulihan dari setelah pengobatan radiasi supaya staminanya bisa cepat pulih kembali. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang sakit ini, Engkau tahu kondisi mereka masing-masing. Tuhan, kami mohon jamahan dan kuasa dari tangan Tuhan yang sanggup menolong mereka, yang sanggup memulihkan mereka. Tuhan, kami menyerahkan setiap saudara kami ini, baik itu Pak Bambang maupun juga Ibu Suelian dan juga Ci Feven, kami serahkan dalam tangan Tuhan yang mengasihi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya bahwa kuasa-Mu boleh bekerja di tengah-tengah mereka dan menguatkan mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, sebelum kita mendengarkan kembali sesi keempat dari EBS malam hari ini, saya mengajak kita kembali mendengarkan sebuah pujian, ya. Sebuah pujian yang menyatakan tentang diri kita sebagai pengikut Kristus, ya, sebagai orang Kristen yang sejati, bukan hanya yang nampak di luar, tapi juga sampai dalam hati kita. Lord, I want to be a Christian in my heart, in my heart. Lord, I want to be a Christian in my heart, in my heart.
sebelum kita masuk ke sesi EBS, tadi ada chat yang masuk, yaitu dari Saudara Herman ya, minta papanya, yaitu Pak Beni, yang sakit ya. Jadi minta didoakan supaya bisa cepat sembuh kembali. Nah, mungkin dari saudara ada lagi yang mau didoakan? Minggu Baik, yang kalau tidak, kemarin si Walyong sakit, tapi tadi saya Walyong sakit. kontak-kontak nggak bisa. Baik, kalau gitu kita doakan ya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak, kami sekali lagi mau berdoa bagi saudara kami yang sakit, baik untuk Pak Beni yang hari ini tidak bisa bergabung karena kondisi lemah tubuh, mohon Tuhan juga menolong dia, supaya dia boleh cepat sehat kembali dan kembali boleh bekerja, beraktivitas. Mohon Tuhan menyertai dan memelihara. Juga untuk Ko Halyong yang beberapa hari lalu sakit, ya Tuhan juga menolong dia sehingga dia boleh cepat sehat kembali. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dan kami sebentar akan mendengar firman Tuhan. Mohon Tuhan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selanjutnya saya serahkan kepada Penginjil Hans. Baik Pak Edi, terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama kita terlebih dahulu berdoa, memohon pertolongan Roh Kudus menolong setiap kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk satu kali lagi kesempatan dan anugerah untuk kami boleh belajar akan firman-Mu ya Bapa. Kami memohon pertolongan Roh Kudus yang menolong kami, memimpin dan menuntun kami ya Bapa. Bahkan di dalam pikiran kami boleh mengerti dan kami boleh memahami akan firman-Mu, dan terlebih lagi Tuhan kami boleh melakukan dan menghidupi akan firman-Mu, sehingga biarlah kiranya Tuhan hidup kami ini boleh memancarkan terang dan kasih, dan kami boleh memancarkan kehidupan kami sebagai pengikut-Mu ya Bapa. Tak kala orang melihat hidup kami, orang boleh melihat Kristus sungguh-sungguh boleh hidup di dalam kehidupan kami. Berkati kami, mampukan kami, orang-orang yang lemah, terbatas, dan yang berdosa ini. Tolong hamba-Mu Tuhan, dalam segala kelemahan dan keterbatasannya dan keberdosaannya Tuhan. Mohon kuasa dari Roh Kudus untuk dapat menyampaikan firman-Mu ini ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu ini. Amin. Oh ya, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, malam ini ada dua hal yang kita akan pelajari, yaitu hukum ketiga dan hukum yang keempat. Yang pertama-tama kita pelajari dulu hukum yang ketiga. Mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-7. Keluaran 20 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu pernah mungkin melihat film Romeo and Juliet, di situ mengisahkan tentang dua sepasang pria dan wanita yang dimana mereka saling mencintai, tapi mereka terhalang oleh keluarga masing-masing karena ada persaingan di antara kedua keluarga mereka. Romeo seorang Montague dan Juliet seorang Capulet. Kalau saja mereka berasal dari keluarga yang dengan marga yang berbeda, tentu saja mereka itu bisa hidup bersama dengan bahagia dan hidup bisa saling mencintai. Tapi ternyata marga mereka itu menghalangi mereka, nama itu menghalangi mereka untuk kemudian mereka bisa hidup bersama. Pertanyaannya mungkin seringkali ditanyakan, apalah arti sebuah nama? Nama itu apalah artinya kalau ternyata seseorang nggak bisa hidup bersama dan sebagainya, kalau dikaitkan dengan film ini, saudara. Tapi sebenarnya lebih daripada yang mungkin kita pikirkan, dan bahkan mungkin kalau kita melihat nama itu punya pemahaman yang cukup penting ataupun juga pemahaman yang cukup dalam. Misalnya saja, saudara, apakah saudara akan melihat bunga mawar yang disebut sebagai bunga mawar itu adalah bunga yang populer seperti sekarang ini kalau saja namanya disebut sebagai bunga bangkai atau kutil paru-paru misalnya? Tentu saja kita tidak melihat bunga mawar dengan nama yang seperti demikian. Bunga mawar adalah bunga mawar dengan bentuk dan rupa yang seperti demikian. Orang tua kita juga bahkan memberikan kita, waktu kita lahir, dia memberikan kita sebuah nama. Satu hal yang penting yang dilakukan pertama-tama ketika kita lahir, orang tua kita memberikan kita nama. Bahkan sampai ada orang tua yang kemudian
membeli buku yaitu tentang nama-nama bayi atau nama-nama anak di situ, kemudian mencari artinya, apa saja sih artinya, lalu kemudian mencari maknanya. Bahkan ada orang tua yang kemudian membaca Alkitab demi tujuan mencari nama yang terbaik untuk anaknya. Jangan sampai kalau saya kasih nama ini ternyata maknanya negatif dan sebagainya. Saudara, tentu saja orang tua memikirkan yang terbaik untuk anaknya, memikirkan nama yang terbaik untuk anaknya supaya kalau saja anaknya itu kemudian suatu hari nanti tidak sampai diolok-olok oleh orang lain ataupun juga temannya ketika dia mungkin sudah studi, ketika mungkin dia sudah bekerja dan sebagainya, nama itu menjadi penting. Dan saya pikir Bapak Saudara, ketika kita melihat nama itu, bahkan orang tua kita melihat nama itu penting, apalagi Tuhan. Nama bagi Tuhan itu lebih-lebih lagi sangat penting. Saudara, kalau saudara melihat di dalam hukum yang pertama, hukum yang kedua, kita bisa mengerti mengapa hukum itu menjadi penting dan ada satu masalah besar yang kemudian kalau ternyata kita tidak melakukannya dengan baik. Misalnya, kita dilarang untuk menyembah ilah-ilah atau dewa lain. Itu adalah hal yang sangat mendasar. Kita tidak boleh menyembah dewa atau ilah lain. Atau bahkan juga perintah kedua yang melarang kita menyembah patung atau gambar dengan gambar menyembah Tuhan dengan cara yang salah, yaitu membuat patung dan juga membuat gambar yang salah. Terlihat masuk akal kalau kita membaca dan merenungkan, oh iya ini masuk akal. Tuhan yang tidak terlihat itu punya hak untuk menentukan bagaimana dia terlihat dan bagaimana dia untuk dia dikenal melalui firman-Nya. Dua perintah pertama ini tampaknya memiliki alasan yang cukup mendasar kalau kita baca, kalau kita kemudian mempelajari dan kemudian kita merenungkan. Tapi kalau kita mau jujur, Bapak Saudara, ketika kita sampai pada hukum yang ketiga ini, kita merasa seperti hukum yang ketiga ini seperti sebuah larangan yang kemudian kurang terasa dasar pemahamannya gitu, atau kurang prinsip dasarnya itu terasa kurang. Hanya terlihat seperti hati-hati kalau kamu menyebut nama Tuhan. Jangan bersumpah, hati-hati dengan OMG ataupun yang seringkali orang kata oh my God gitu ya, OMG dan sebagainya, atau kata ya Tuhan dan sebagainya. Saudara bisa melihat bahwa oh ini seperti kata-kata ataupun juga larangan yang seakan kita dilarang untuk kemudian oh jangan sampai mengucapkan nama Tuhan dengan sembarangan. Cukup seperti itu. Saudara, kalau kita mau pahami lebih dalam, sebenarnya ada makna yang lebih penting di dalam pelarangan daripada perintah ini. Saudara, waktu kita melihat perintah ini, saudara, kita akan melihat ada kata sem, yaitu kata ini tuh mengacu pada ketenaran, kehormatan, kuasa, dan reputasi seseorang yang menyandang nama tersebut. Atau nama ini memiliki makna yang sangat penting jika dikaitkan dengan pribadi yang menggunakannya. Sebagai contoh, Bapak Saudara, kalau kita membaca Alkitab, kita sudah sangat familiar kalau kita membaca ataupun mengingat kisah daripada Yakub. Yakub itu di dalam Kejadian 27 ayat 36, Esau sendiri yang mengatakan, bukankah tepat namanya Yakub karena ia telah 2 kali menipu aku. Namanya Yakub ini adalah menipu ataupun juga penipu, saudara. Sehingga karakternya, reputasinya menunjukkan siapa dia. Dia adalah seorang yang menipu, bahkan 2 kali dia tipu saudaranya, saudara. Tapi saudara, menarik sekali ketika Alkitab juga menunjukkan kepada kita, ketika Yakub diganti namanya oleh Tuhan, oleh Allah, menjadi Israel, memiliki makna yang berbeda, yaitu dia adalah seorang pejuang, dia adalah seorang yang bergumul bersama dengan Allah, bergumul di hadapan Tuhan. Saudara, waktu kita membaca Alkitab Perjanjian Lama, kita menemukan ada begitu banyak nama Tuhan di sana. Dari sekian banyak nama yang tersurat di dalam Alkitab, sebenarnya Tuhan sedang pengen menunjukkan siapa dia, siapa dirinya melalui nama-nama tersebut. Lalu kemudian Tuhan sedang pengen menunjukkan kehendaknya, hakikatnya, karakternya, reputasinya, kehormatannya, dengan gambaran yang penuh dengan kemuliaan terhadap pribadi Allah. Sehingga saudara, kita perlu menyadari bahwa nama Tuhan itu menjadi penting karena dia sedang pengen menyingkapkan siapa dia, siapa dirinya, kehendaknya, hakikat, karakter, reputasi, kepribadian
dan kehormatan Tuhan itu melalui nama-nama yang Ia tunjukkan di dalam Alkitab, supaya ketika kita membaca, supaya kemudian kita melihat, menyadari setiap nama-nama tersebut itu menjadi penting. Tapi saudara, jika kita berpikir bahwa melanggar perintah ketiga adalah pelanggaran yang ringan, saudara, kita menjadi salah. Kalau kita pikir melanggar perintah dengan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan itu adalah perintah ataupun pelanggaran yang ringan. Saudara, kalau kita melihat di dalam Imamat 24 ayat 16, di situ dikatakan, siapa yang menghujat nama Tuhan, pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaah itu. Baik orang asing maupun orang Israel asli, bila ia menghujat nama Tuhan, haruslah dihukum mati. Saudara, menarik sekali. Termasuk juga orang asing bahkan dihukum karena dia menghujat nama Tuhan, saudara. Saudara, memang ini terlihat seperti, wah kok serem banget ya. Ini memang hukum sipil, karena pada waktu itu hukum agama menjadi hukum negara yang kemudian dilakukan kepada seluruh umat Israel. Tapi jangan khawatir saudara, karena ini adalah hukum seremonial, sehingga itu tidak berlaku hari ini, tapi hukum moral itu tetap berlaku, yaitu jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Karena di dalam 1 Korintus 5 ayat 13, di situ saudara memberitahukan kepada kita bagaimana kita perlu melakukan ataupun memberikan disiplin kepada orang-orang yang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ada disiplin gereja yang diberikan kepada orang-orang tersebut. Saudara, sekali lagi jangan menghujat nama Tuhan karena pelanggarannya berat. Saudara, waktu kita melihat hukum ini, kita perlu menyadari apa sih makna ataupun juga apa sih yang dimaksud di dalam hukum ini, saudara. Ada kata sia-sia di sana, saudara, itu pengertiannya kosong, pengertiannya tidak ada, tidak berharga, atau tidak ada tujuan yang baik, saudara. Sehingga kalau kita menyebut nama Tuhan dengan sia-sia, artinya ketika kita menyebut itu dengan pemahaman yang kosong, tidak ada maknanya di sana, tidak berharga, atau bahkan tidak ada tujuan yang baik, maka kita dilarang menyebut nama Tuhan atau memakai nama Tuhan, menyandang nama Tuhan sebagaimana nama Tuhan itu begitu penting dan kudus. Saudara, ini tidak berarti juga bahwa kita tidak boleh menyebut nama Tuhan atau menghindari nama Tuhan sama sekali. Saudara, nama Tuhan itu perlu kita juga sebutkan, bahkan ketika kita mungkin bersaksi, kita perlu menyebut nama Tuhan, karena ada banyak nama Tuhan yang dinyatakan di dalam Alkitab untuk menyatakan keberadaannya. Bahkan ada sekitar 7.000 kali nama Tuhan disebutkan di dalam Alkitab untuk menunjukkan bahwa waktu kita juga menyebut nama Tuhan itu penting. Dalam kondisi tertentu, itu perlu untuk disampaikan dan perlu dinyatakan. Saudara, Perjanjian Lama mengidentifikasi ada beberapa cara di mana perintah ketiga ini kemudian dapat dilanggar oleh setiap umat ataupun juga setiap kita atau umat Israel. Yang paling jelas adalah menghujat dan mengutuk nama Tuhan. Itu paling terlihat di dalam Imamat 24 ayat 16 ini, saudara. Menghujat dan kemudian ketika kita mengutuk nama Tuhan dengan sembarangan. Saudara, perintah ini ketika kita melihat, saudara, juga melarang supaya kita itu jangan bersumpah kosong ataupun bersumpah palsu, saudara. Tuhan bilang dalam Imamat 29:12, janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu, akulah Tuhan. Ketika saudara membuat pernyataan, ketika kita bersumpah dengan nama Tuhan, saudara, itu tidak boleh menjadi janji palsu, janji yang tidak ingin saudara tepati, saudara, karena dengan demikian engkau dan saya sedang berdusta. Perintah ketiga juga melarang penglihatan palsu dan klaim palsu untuk berbicara atas nama Allah, seperti yang dilakukan oleh nabi-nabi, saudara. Ini bisa terlihat dalam Yeremia, saudara, ayat 23-25. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku, dengan mengatakan aku telah bermimpi tentang Tuhan, begini-begini dan sebagainya. Saudara, itu perlu hati-hati, bahkan mungkin ada rohaniwan tertentu yang mengklaim nama Tuhan dan mengatakan, aku telah bermimpi tentang Tuhan. Saudara, ketika itu ternyata palsu, saudara, itu sedang menghujat nama Tuhan dan ini melanggar perintah. Yang ketiga, saudara, menariknya, saudara, sebenarnya juga mengorbankan anak-anak kepada dewa palsu Molok dianggap melanggar perintah ketiga karena mencemarkan nama Tuhan. Orang Israel harus melempari batu orang yang mengorbankan anak-anaknya dengan cara ini.
Saudara, maksudnya adalah kegagalan waktu kita melakukan ini, waktu kita mempersembahkan, saudara, waktu orang Israel mempersembahkan kepada dewa Molok, saudara, itu memungkinkan terjadinya ada kenajisan. Dan itu merembes ke perkemahan, dengan demikian menodai nama Tuhan yang diam di tengah-tengah umatnya. Saudara, Tuhan dengan jelas mengatakan, janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Demikian pula, saudara, di dalam Imamat 22 ayat 2, katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya, supaya mereka berlaku hati-hati terhadap persembahan-persembahan kudus yang dikuduskan orang Israel bagiku, agar jangan mereka melanggar kekudusan namaku yang kudus. Akulah Tuhan. Menyentuh benda-benda suci secara tidak sah dianggap sebagai pelanggaran daripada perintah yang ketiga ini. Demikian juga, saudara, di dalam Maleakhi 1 ayat 10-14, di situ Tuhan juga melarang, bahkan dikatakan para imam yang mengambil jalan pintas, yang kemudian merendahkan nama Tuhan dengan persembahan mereka yang tercemar dan hati yang sinis. Ada persembahan-persembahan bahkan dipersembahkan dengan ternyata tidak dengan benar. Korban itu dipilih dengan serampangan dan sembarangan, itu mencemarkan nama Tuhan. Saudara, sekali lagi, ini kenapa atau apa yang disebut dengan jangan menyebut nama Tuhan, ini penjelasannya, saudara. Saudara, mari kita masuk ke dalam bagian berikutnya. Mengapa nama Tuhan itu penting, saudara? Ketika kita melihat bahwa melanggar perintah ketiga dianggap sebagai dosa yang serius, mengapa itu disebut sebagai dosa yang serius? Saudara, coba pikirkan, saudara, dalam Keluaran 3, di mana Tuhan berbicara kepada Musa dari semak yang terbakar, lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Tuhan kepada Musa, aku adalah aku. Itu firman Tuhan. Beginilah kau katakan kepada umat Israel. Aku adalah aku, telah mengutus aku kepadamu. Itu adalah Keluaran 3 ayat 13-14. Saudara, aku adalah aku, itu adalah Yahweh, yang memiliki pengertian dia ada, dia selalu ada, artinya dia berdaulat, dia tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir, yang ada untuk seterusnya. Saudara, ini mau menyatakan bahwa nama Tuhan itu penting untuk menunjukkan bahwa dia itu selalu ada, dia tidak punya permulaan, dia bahkan ada ketika umat Israel pada waktu itu mengalami penindasan, dia berseru-seru kepada Tuhan, lalu kemudian Tuhan memanggil Musa untuk menyelamatkan mereka, dan kemudian Musa berkata, aku harus menyebut engkau siapa kepada umatmu itu. Aku adalah aku, untuk menunjukkan dia ada dari dulu sampai selama-lamanya. Dia ada dan selalu ada. Saudara, itu mengapa nama itu penting untuk menyatakan kedaulatan daripada Tuhan dan untuk menyatakan Tuhan itu sendiri. Saudara, ketika kita melihat juga hal yang sama dalam Keluaran 3:19, Musa itu meminta Tuhan untuk menunjukkan kemuliaannya. Dan sebagai jawaban Tuhan berbicara, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa aku beri kasih karunia, dan mengasihani kepada siapa yang akan kukasihani. Saudara, cara melihat kemuliaan Tuhan adalah dengan mendengar namanya. Saudara, dia menyerukan nama Tuhan, itu menunjukkan kemuliaan Tuhan. Dan kemudian waktu kita melihat nama Tuhan itu sendiri, bukan hanya mengetahui tentang Tuhan, tapi saudara, itu berbicara tentang kita perlu menyadari nama Tuhan itu penting untuk kemudian kita kenal siapa itu Tuhan. Saudara, itu urgensi dan kepentingan nama Tuhan. Dia menunjukkan dirinya, dia menyebut dirinya dengan nama-namanya, dan itu menolong kita untuk kemudian kita mengenal siapa itu Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, nama kita masing-masing mungkin tidak bersinggungan dengan keberadaan kita ataupun menyatakan siapa kita melalui nama kita, saudara, seperti orang Israel dengan pemaknaan tertentu, saudara. Tetapi nama menandai kita dan mengidentifikasi siapa kita. Seiring berjalan waktu, ketika orang-orang mengenal kita, nama itu mewujudkan siapa kita. Saudara, coba pikirkan nama seseorang yang saudara kenal dan saudara kasihi, saudara cintai, entah itu anak, entah itu cucu, entah itu orang tua, entah itu saudara, entah itu teman, sahabat, atau pasangan saudara. Saudara, nama itu akan mewakili lebih dari sekedar
nama yang tertulis di KTP. Ketika seseorang menyebut nama Esther, saudara, saya itu akan diliputi dengan pikiran yang baik. Karena saya tidak dapat dipisahkan dari istri saya, dari namanya tersebut. Seluruh emosi, seluruh pengalaman, kegembiraan, dan keinginan saya datang dan kemudian melihat dan mendengar 6 huruf itu disatukan menjadi satu nama, Esther. Itu punya ingatan dan memori bagi saya ketika nama itu disebutkan. Sehingga waktu kita melihat nama, itu menyatakan dan menandai dan mengidentifikasi siapa orang tersebut. Saudara, nama itu berharga. Itulah sebabnya saudara, kita tentu saja tidak mau diejek, atau nama kita dipelintir, atau nama kita kemudian diolok-olok. Demikian juga saudara, nama Tuhan yang kemudian kalau kita gunakan, tentu Tuhan tidak mau ketika namanya dipergunakan dengan sembarangan atau tidak sopan. Itu tidak patut untuk dibenarkan atau dilakukan. Di mana-mana dalam Alkitab, saudara, nama Tuhan itu ditinggikan dalam istilah yang setinggi mungkin. Saudara, beberapa ayat saya akan bacakan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Itu adalah dalam Mazmur 8 ayat 1. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, Mazmur 29 ayat 2. Permohonan pertama dari doa Bapa kami adalah dikuduskanlah namamu. Matius 6 ayat 9. Para rasul menyatakan bahwa tidak ada nama lain di bawah kolong langit yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita harus diselamatkan, yang olehnya kita kemudian diselamatkan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12, Paulus meyakinkan orang Roma bahwa sebab barang siapa berseru nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13, dan puncak dari semua ciptaan adalah ketika supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Saudara bisa melihat tadi nama Allah itu kudus dan ada pemahaman tentang Allah, saudara. Tentang Allah, dan ketika nama itu dinyatakan ada hal yang Tuhan pengen nyatakan melalui namanya itu untuk kita kenal Dia. Saudara, untuk itulah kita perlu melihat betapa pentingnya nama Tuhan, betapa urgensinya nama Tuhan itu untuk kemudian kita, waktu kita melihat, kita perlu memperlakukannya dengan baik dan benar. Sehingga Tuhan mengatakan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Saudara, setelah kita memahami kenapa nama itu penting, sekarang bagaimana caranya kita memenuhi perintah yang ketiga ini di dalam kehidupan kita, saudara. Saudara, mari kita melihat hal-hal yang jika kita melakukan, maka kita melanggar perintah yang ketiga ini, saudara. Saudara, saya akan bacakan dulu Kolose 3 ayat 17 menjadi dasar bagi kita. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara, setiap kali kita menempelkan nama Tuhan pada kebohongan atau maksud jahat, kita melanggar perintah yang ketiga. Hal ini berarti sumpah palsu adalah pelanggaran karena di bawah sumpah itu kemudian kita berkata, saya mengatakan kebenaran dan seluruh kebenaran dan tidak ada lain selain kebenaran. Saya bersumpah demi nama Tuhan. Saudara, waktu kita bersumpah demikian dan kemudian ternyata kebohongan yang kita sampaikan bukan kejujuran dan kebenaran, maka kita sedang mencemarkan nama Tuhan. Dan kemudian saudara, secara tidak langsung kita melanggar perintah yang ketiga. Bahkan juga ketika kita menuduh Tuhan melakukan hal-hal yang tidak benar, kita juga mencemarkan nama Tuhan. Sebut saja kayak gini, saudara. Ada sebenarnya cara Tuhan ada cara waktu kita mau menyebut ataupun juga menunjukkan bahwa kita sedang mengalami sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan dalam kehidupan kita, tapi bukan berarti kita menunjuk Tuhan ataupun menuduh Tuhan melakukan hal-hal yang tidak benar di dalam kehidupan kita. Ada cara yang benar yang mungkin kita bisa ikuti seperti yang dilakukan oleh pemazmur. Di situ dikatakan kayak contohnya kayak gini. Ya Tuhanku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pada waktu kita mungkin mengalami satu pergumulan dan kemudian kita merasa Tuhan seakan-akan meninggalkan kita, tapi tidak benar kalau kita mengatakan Tuhan itu meninggalkan kita. Karena itu bertentangan dengan kepribadian Tuhan, natur Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap anak-anaknya. Sehingga waktu kita menuduh Tuhan dengan
bahwa Tuhan itu berlaku tidak benar kepada setiap kita dan sebagainya, kita sedang mencemarkan nama Tuhan. Saudara, kita bisa menggunakan cara yang lain, yaitu dengan mengatakan, Tuhan, kenapa Engkau meninggalkan aku? Itu salah satu cara. Atau bahkan mungkin ada orang-orang yang kemudian marah kepada Tuhan, lalu kemudian ada orang-orang yang mengatakan, seperti ini, saudara, ini saya menyadari itu tidak ada di gereja kita, saudara, tapi ada di kelompok-kelompok tertentu yang mengatakan gini, ayo ampuni Tuhan. Tunggu dulu, seolah-olah Tuhan itu melakukan dosa atau kejahatan kepada kita, lalu kemudian ketika kita mengalami suatu pergumulan yang berat atau mengalami suatu kesulitan dalam kehidupan kita, seakan-akan kita merasa bahwa Tuhan itu memperlakukan kita seperti demikian, dan kemudian kita tuduh Tuhan itu yang memperlakukan kita, dan kemudian kita mengatakan, Tuhan saya mengampunimu. Saya pikir itu keliru ya. Tuhan itu di dalam karakternya tidak demikian, saudara. Dan bahkan kalau kita memperlakukan Tuhan dengan demikian, secara tidak langsung kita sedang mempertanyakan pekerjaan dan karakter Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau demikian, saudara, kita sedang mencemarkan nama Tuhan. Saudara, berikutnya, saudara, kalau kita menggunakan nama Tuhan dengan otoritas yang salah, mungkin kita punya ide yang baik, mungkin kita punya rencana atau pendapat kita itu sangat baik, brilian. Tapi kita bisa melanggar perintah Tuhan kalau kita tidak berhati-hati dengan melontarkan nama Tuhan. Seperti contoh, Tuhan menyuruhku melakukan ini, atau bahkan Tuhan ingin kita itu melakukan ini itu. Saudara, saya mengerti bahwa di dalam beberapa tradisi Kristen, menggunakan bahasa semacam ini bisa digunakan, saudara. Atau bahkan bisa digunakan tanpa menggunakan otoritas ilahi untuk setiap keputusan. Tapi kita tidak boleh mendompleng nama Tuhan di belakang rencana kita, hanya karena kita merasa bahwa ide kita brilian, rencana kita baik, dan sebagainya. Saudara, kita tidak bisa menggunakan itu dengan sembarangan. Demikian juga kalau kita berusaha, saudara, sebagai pemimpin gereja, termasuk saya juga, saudara, ketika kita misalnya mau melakukan penggalangan dana, misalnya majelis atau pengurus gereja mau melakukan penggalangan dana, karena menemukan sebuah gedung atau sebuah tanah yang baik untuk dibeli atau direnovasi, saudara, kita perlu berhati-hati untuk tidak melebih-lebihkan situasi yang dihadapi. Maksud saya adalah, waktu kita melebih-lebihkan situasi, kita bisa saja dengan mudah mengatakan, oh kami ini telah berdoa, dan Tuhan telah menyediakan pintu yang terbuka. Tuhan ingin kita memiliki gedung ini, tapi kami membutuhkan saudara-saudara untuk memberi dengan murah hati. Maukah saudara taat memberikan dan mendukung dan mengikut Tuhan di dalam rencana ini? Saudara, sebagai pemimpin gereja, dengan mengatakan hal ini, saya pikir itu tidak adil. Ketika kita mengklaim otoritas ilahi untuk kampanye pengumpulan dana, itu menjadi keliru. Seharusnya kita bisa berkata dengan jujur seperti demikian. Kami telah mencari Tuhan dan menghabiskan banyak waktu untuk meneliti semua pilihan yang ada. Sebagai pemimpin, saudara, kami semua merasa bahwa ini adalah langkah yang tepat untuk gereja. Dan kami pikir Tuhan akan dihormati jika kita maju bersama. Saudara, itu lebih baik, saudara, ketimbang mengklaim nama Tuhan dan sebagainya. Saudara bisa melihat perbedaan daripada dua pernyataan tadi, saudara. Oke, saudara, kita melihat bagian berikutnya. Saudara, ketika kita mau menjalani perintah yang ketiga ini, saudara, kita bisa lebih serius untuk kemudian melihat, saudara, kita bisa melanggar perintah yang kedua dengan menggunakan nama Tuhan untuk memajukan agenda pribadi kita. Saudara, beberapa orang Kristen, atau bahkan sebut saja itu rohaniwan, pemimpin gereja, seringkali berkata gini, Tuhan menyuruh saya melakukan ini, atau lebih buruk lagi mereka berkata, Tuhan menyuruh saya untuk engkau melakukan ini, untuk saudara-saudara melakukan ini. Saudara, bisa jadi itu adalah nubuat palsu. Tuhan sebenarnya telah menyatakan kepada kita apa yang perlu Dia katakan kepada kita melalui firman-Nya. Tentu saja ada pimpinan Roh Kudus di dalamnya, saudara. Saya tahu kita dapat digerakkan oleh Roh Kudus, namun tidak berarti kita boleh menyatakan itu adalah otoritas yang lebih tinggi daripada firman Tuhan.
Ketika kita mengklaim otoritas ilahi secara mutlak untuk rencana dan keputusan manusiawi, saudara, kita sedang melanggar perintah ketiga. Nama Tuhan itu kudus, saudara. Dan nama Tuhan itu tidak boleh ditambahkan sembarangan untuk keputusan kita yang mungkin terlihat bijaksana, tidak peduli seberapa tulus atau pentingnya keputusan itu. Saudara, kita juga melanggar perintah ketika kita menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan. Maksudnya adalah, saudara, Tuhan Yesus sendiri memperingatkan kepada setiap kita terhadap pengulangan yang sia-sia. Saudara bisa lihat dalam Matius 6 ayat 7, di situ dikatakan, lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Saudara, Yesus tidak sedang menakuti kita untuk kemudian kita, atau kepada setiap orang percaya baru, atau kepada setiap anak-anak untuk kemudian hati-hati berdoa gitu. Bukan maksudnya seperti itu. Perhatian Yesus adalah polesan ucapan tetapi tidak dari kemurnian hati. Ada polesan ucapan yang bahkan menggunakan nama Tuhan, tapi sebenarnya hati ini sebenarnya tidak sungguh-sungguh kemudian berdoa ataupun menyatakan nama Tuhan. Saudara, Tuhan tidak pengen kita berpikir bahwa kita bisa mendapatkan poin lebih karena kita memupuk frasa atau bahkan memakai nama Tuhan dengan cara yang keliru demikian. Tuhan Yesus memberitahu kita hati-hati untuk frasa yang kosong ataupun juga ada hati yang tidak murni ataupun pengulangan nama Tuhan yang dengan sembarangan. Saudara, hal yang sama sebenarnya kalau kita mau lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita berdoa bersama dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, baik itu di sekitar meja makan, atau bahkan sebelum tidur. Seringkali yang terjadi adalah karena pengen buru-buru atau situasi lagi heboh, seringkali berdoa seadanya, berdoa untuk makanan, atau berdoa untuk sepanjang hari itu. Tuhan, terima kasih untuk makanan ini, terima kasih untuk sepanjang hari ini, selesai. Masalahnya, saudara, bukan pada doa yang singkat. Bukan itu, saudara. Tapi masalahnya adalah kadang kita tanpa berpikir lagi, kita menyebut nama Tuhan dengan seadanya, dengan enteng banget, atau rutinitas yang harus diselesaikan sebelum kita makan, atau sebelum kita tidur, supaya ada ketenangan setelah kita berdoa. Atau bahkan sebagai sebuah hal yang pemenuhan yang wajib dia lakukan sebagai orang Kristen. Saudara, saya mau katakan kalau Tuhan itu lebih sabar kepada anak-anak usia 3 tahun yang tidak bisa duduk diam daripada orang tua yang tidak bisa memperlambat tempo untuk menenangkan pikiran dan hati mereka di tempat yang tepat, yaitu ketika mereka sedang berada di hadapan Tuhan. Saudara, saya mau katakan dalam kondisi demikian akan lebih baik tidak berdoa saat makan atau sebelum tidur sama sekali, saudara. Demikian pula, saudara, kita tidak boleh menggunakan nama Tuhan untuk bercandaan. Menggunakan nama Tuhan untuk bercandaan itu sangat tidak pantas. Saudara, saya suka hal-hal lucu. Kita tentu saja suka hal yang lucu. Kita tertawa. Tapi ketika menggunakan nama Tuhan untuk hal-hal yang lucu, saya pikir itu bercandaan yang tidak patut dan tidak perlu untuk dilakukan sebagai anak-anak Tuhan. Kita juga dapat melanggar perintah yang ketiga kalau kita itu menjadi palsu. Maksudnya, saudara, begini. Ketika saudara berada di gereja memuji nama Tuhan, ketika saudara sebagai paduan suara memuji nama Tuhan, saudara ada lirik-lirik lagu yang diciptakan oleh pencipta lagu tersebut, tujuannya untuk meninggikan nama Tuhan, untuk kemudian memuji nama Tuhan di sana. Saudara, kita bisa saja memuji nama Tuhan, menyebut nama Tuhan dalam puji-pujian atau dalam paduan suara yang kita naikkan, tapi sebenarnya di dalam hati kita tidaklah demikian, saudara. Ini sebuah hal yang kemudian kita sedang melanggar perintah yang ketiga. Karena ada nama Tuhan yang disebutkan di sana. Atau bahkan, saudara, kita bisa menjadi palsu, saudara, dengan pengertian kita itu berada di gereja, wah, terlihat baik. Kita disebut sebagai orang Kristen, kita terlihat baik. Tapi ketika kita berada di rumah, ketika kita ada berada di tempat kerja, di tempat studi, saudara, sebenarnya itulah siapa diri kita. Dan kalau kemudian kita menunjukkan kehidupan kita yang tidak sinkron dengan nama kita, disebut sebagai orang Kristen, disebut sebagai anak Allah, saudara, kita sedang mencemarkan nama Tuhan. Saudara, demikian juga saudara, saya sebagai rohaniawan, ketika saya bisa saja dengan mudah mengatakan Tuhan memberkati engkau.
Saudara, bisa saja saya menggunakan nama Tuhan itu dengan enteng seperti itu. Tapi ternyata kalau dalam hati saya, saudara, tidak sungguh-sungguh saya menyampaikan itu kepada saudara. Saudara, itu hanyalah lip service yang kemudian menunjukkan saya adalah rohaniwan, untuk menunjukkan saya adalah orang yang baik, kemudian menyatakan kata-kata yang klise, Tuhan memberkati engkau. Saudara, ketika saya melakukan itu, saya sedang merendahkan nama Tuhan. Saudara, kita disebut sebagai orang Kristen, kita disebut sebagai anak-anak Tuhan, saudara, itu adalah nama keluarga kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita diberi nama keluarga. Kita adalah orang Kristen, kita adalah anak-anak Allah, kita adalah pengikut Kristus, saudara. Sehingga sudah sepantasnya lah ketika kita kemudian hidup dimanapun kita berada, bukan hanya di gereja atau dimanapun kita berada, kita menunjukkan, saudara, hak istimewa kita ini yang diberikan nama Kristus atau nama Kristen di belakang nama kita, saudara. Kita adalah orang Kristen ini, kita adalah perlu untuk menunjukkan siapa Kristus itu melalui sikap hidup kita. Saudara, itu yang perlu kemudian kita kerjakan dan lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga tepatlah Kolose 3 ayat 17 ini, kalau saudara pengen mendapatkan ringkasan sederhana dari perintah yang ketiga ini, saudara, ini nasihat dari perjanjian baru. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara, kita memenuhi perintah ketiga dengan hidup sebagai pengikut Kristus. Waktu kita berpikir, berbicara, dan melakukan segala sesuatu menurut nama keluarga kita. Karena ketika kita melakukan semua yang kita lakukan dan melakukannya di dalam Kristus, untuk Kristus dan melalui Kristus, kita sedang menunjukkan siapa itu Kristus di dalam hidup kita. Dan sebenarnya kita sedang menunjukkan nama Tuhan itu penting dan berharga di dalam kehidupan kita. Nama yang mempunyai kuasa dan nama yang penting itu, yang menunjukkan siapa Allah itu. Saudara, ini perintah yang ketiga, saudara. Harap saudara bersabar. Kita masuk ke perintah yang keempat, saudara. Saudara boleh, kalau saudara kepikiran, mau bertanya apa, saudara boleh tahan dulu. Kita masuk dulu perintah yang keempat, saudara. Ya. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Keluaran 20 ayat 8 sampai 11, saya bacakan untuk saudara semua. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Saudara, kita akan melihat hukum yang keempat ini dengan kacamata apa itu menguduskan hari, mengingat dan menguduskan hari Sabat, mengapa kita perlu menghormati, mengingat dan menguduskan hari Sabat itu, dan kemudian bagaimana kita melakukan menguduskan hari Sabat tersebut, hukum keempat dari hukum keempat ini. Saudara, apa itu mengingat dan menguduskan hari Sabat? Saudara, kata ingat itu pengertiannya bukan hanya sebuah proses mental, kemudian kita membayangkan, kemudian kita menghadirkan memori yang lama, tapi sebenarnya saudara, pengertian mengingat ini ada tindakan nyata yang dilakukan setelah proses mengingat. Sebagai contoh, saudara, Keluaran 2 ayat kemudian Keluaran 2 ayat 23, situ dikatakan, saudara, bangsa Israel mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru sehingga mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Saudara, kemudian di ayat 24 sampai 25, saudara, Allah kemudian mengingat perjanjiannya. Allah ingat perjanjiannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu kemudian ada tindakan daripada mengingat itu, yaitu Allah memperhatikan.
Dan kemudian waktu Allah memperhatikan tindakannya adalah dia membebaskan, dia melepaskan, dan dia menebus. Saudara bisa pahami bahwa kata mengingat itu tidak hanya sebuah proses mental, kemudian kita mengingat sesuatu ataupun juga merefresh ataupun memori yang kita ingat di masa lampau, tapi mengingat itu erat kaitannya dengan melakukan. Apa yang kita ingat itu yang perlu kita lakukan seperti yang ditunjukkan oleh Allah. Ketika Allah mengingat, dia kemudian melakukan dengan cara apa? Membebaskan, melepaskan, dan menebus umat Israel. Seperti itulah Tuhan pengen supaya setiap umatnya, bukan hanya umat Israel, bahkan kepada setiap kita, waktu kita mengingat, kita perlu melakukannya. Saudara, mari kita melihat kata berikutnya. Kata kudus itu pengertiannya adalah dipisahkan, dikuduskan, unik, khusus daripada yang lainnya. Sebagai contoh, saudara, kalau ada korban tertentu atau korban khusus ini, maka korban itu dipisahkan daripada korban yang lainnya karena korban ini itu penting atau korban ini dikhususkan daripada yang lainnya. Artinya dia dipisahkan. Saudara bisa pahami ya. Kalau dikatakan hari yang kudus, itu artinya hari ini tuh berbeda daripada hari-hari lainnya di dalam satu minggu itu. Hari ini tuh berbeda daripada hari-hari lainnya di dalam satu minggu itu. Saudara, kalau kita melihat dalam Kejadian 2 ayat 3 di dalam penciptaan itu, saudara, di situ dikatakan, lalu Allah memberkati hari ketujuh dan menguduskannya, karena pada hari itulah Allah berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Hari ketujuh, yaitu hari Sabat, diklaim sebagai yang berbeda daripada 6 hari lainnya. Saudara, hari Sabat itu adalah hari yang dipisahkan, hari yang khusus yang Tuhan nyatakan, saudara. Nah, saudara, waktu Tuhan itu menyatakan demikian, maka sudah menjadi kewajiban manusia untuk menjaga dan memelihara hari spesial ini agar terus bernuansa khusus dan juga unik. Memelihara hari spesial ini, menjaga dan memelihara hari spesial ini terus-menerus artinya perlu dilakukan. Saudara, di dalam hukum ini betul ada hukum seremonial, tapi juga ada hukum moral yang artinya adalah kita perlu terus-menerus memelihara dan melakukan hukum ini berlaku sampai hari ini. Tapi kalau hukum seremonialnya yang tidak berlaku, yaitu ketika kita melakukan ini, saudara, kalau saudara memperhatikan ada hukuman, saudara. Saudara perhatikan, saudara, di saudara di Keluaran ini itu tidak dinyatakan hukumannya, tapi saudara bisa lihat nanti di Ulangan, itu saudara ada hukuman kalau tidak melakukan ini. Saudara, sekali lagi, kenapa itu ada hukuman yang diberikan dan kemudian kenapa itu tidak berlaku lagi hari ini? Karena pada waktu itu hukum seremonial itu atau hukum agama ini menjadi hukum negara yang kemudian kalau orang melanggar kemudian mendapatkan penghukuman. Tapi hukum seremonial itu tidak berlaku lagi ketika Tuhan Yesus datang dan kemudian menggenapi hukum Taurat ini, tapi hukum moralnya itu terus berlaku sampai hari ini, sehingga kita diminta untuk terus menjaga dan memelihara hukum yang keempat ini, yaitu menjaga dan menguruskan hari Sabat. Saudara, waktu kita melihat dan kemudian kita memperlakukan dengan baik hukum Sabat ini, saudara, maka saudara kita kemudian juga melihat, saudara, bahwa kata Sabat itu pengertiannya adalah berhenti atau beristirahat. Saudara, kata Sabat itu adalah berhenti atau beristirahat. Saudara, kita mencatat beberapa aktivitas yang berkaitan dengan berhenti atau tidak diperbolehkan untuk dilakukan pada hari Sabat, yaitu membajak atau menuai dalam Keluaran 34:21, menyalakan api Keluaran 35 ayat 3, mengumpulkan kayu api Bilangan 15:32-36, kegiatan komersial jual beli Nehemia 10 ayat 31, 13 ayat 15 sampai Amos 8 ayat 5, memeras anggur Nehemia 13 ayat 15, mengangkut barang dagangan Nehemia 13 ayat 15, Yeremia 17 ayat 21 sampai 24, ayat 24 sampai juga ayat 24 dan juga kemudian ayat 27. Saudara, kalau saudara memperhatikan membajak, menuai, menyalakan api, mengumpulkan kayu, kegiatan komersial jual beli, memeras anggur, mengangkut barang dagangan, saudara, ini yang tertera ini kelihatannya, saudara, nampaknya kebanyakan berkaitan dengan hal-hal yang bernilai ekonomis. Artinya, saudara, Sabat itu berbicara tentang kita beristirahat total dari
kerutinan bekerja yang menjadi sumber kehidupan setiap kita. Saudara, itu yang dinyatakan daripada hukum yang keempat ini, berhenti total daripada kegiatan rutinitas yang dilakukan dalam 6 hari yang Tuhan berikan itu untuk bekerja, untuk memenuhi kehidupan diri ini, dan Tuhan meminta untuk kemudian berhenti untuk melakukannya, menguduskan dan mengkhususkan hari itu spesial daripada hari lainnya. Saudara, hukum ini memiliki pengertian yang luas, tidak hanya bagi orang tersebut atau kepada orang Israel, tapi juga kepada setiap anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan, hamba laki-laki, hamba perempuan, hewan, dan orang asing. Saudara, itu saudara lihat di dalam Keluaran 20 ayat 10, saudara, itu menarik sekali. Tuhan menunjukkan bahwa bukan hanya sang tuan yang berhenti, tapi juga setiap anak-anak laki-laki, perempuan, hamba perempuan, yaitu pegawai artinya, saudara, yang pria atau wanita, bahkan juga hewan yang digunakan untuk bekerja. Bahkan dalam Ulangan 5 ayat 14, ada keterangan tambahan tentang hewan, yaitu lembu atau keledai dan hewan manapun. Sehingga daftar hewan-hewan yang digunakan tadi itu adalah hewan-hewan untuk bekerja, yang dimana pada hari Sabat, hewan-hewan ini pun juga berhenti bekerja. Saudara lihat kepedulian daripada Allah untuk beristirahat. Tidak hanya mereka yang menjadi tuan, tapi juga hamba kepada anak-anaknya, kepada orang asing, dan juga kepada hewan-hewan yang membantu manusia. Semuanya menikmati waktu istirahat yang sama tanpa ada pengecualian. Bahkan tanah pun, kalau saudara lihat dalam Keluaran 23 ayat 10-11, ada masa sabatnya, yaitu pada tahun ke-7. Tidak boleh ditaburi, tidak boleh ditanami. Jadi saudara, pada hari khusus tersebut manusia berhenti bekerja atau beristirahat dari rutinitas pekerjaannya dan berfokus untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara, menarik ya, Tuhan itu memberikan perintah ini kepada setiap manusia, bukan hanya kepada sang tuan, tapi kepada hamba, kepada anak-anak, dan juga kepada hewan-hewan. Saudara, kita perlu melihat juga berikutnya adalah mengapa kemudian kita perlu menguduskan hari Sabat. Saudara, Sabat sudah diperkenalkan Allah sejak penciptaan pada hari ke-7. Dalam penciptaan Allah berhenti berkarya. Dalam narasi penciptaan dan dalam nasib penciptaan ini menjadi model bagi manusia untuk kemudian dikerjakan terus-menerus di dalam kehidupan manusia. Dan ini menjadi ritme yang perlu dilakukan oleh manusia. Ada waktunya untuk bekerja, ada waktunya untuk istirahat, berefleksi, dan kemudian inilah tatanan yang Tuhan tentukan di dalam awal penciptaan, narasi penciptaan itu, inilah yang ditentukan oleh Allah sejak semula. Tetapi karena kejatuhan manusia dalam dosa, tatanan yang Allah tentukan ini menjadi rusak. Tidak lagi dijalankan oleh manusia dengan baik dan benar, dan kemudian ada secara serampangan yang pada akhirnya dilakukan oleh manusia. Saudara, menguduskan hari Sabat adalah bentuk ketaatan dan penghormatan manusia kepada Tuhan. Mengapa ini penting? Karena ini menunjukkan ketaatan dan penghormatan kita kepada Tuhan. Hukum ini juga membedakan umat Israel dengan bangsa-bangsa di sekitarnya yang terus-menerus bekerja. Saudara, hal ini bisa terlihat waktu umat Israel itu menjadi budak di tanah Mesir. Mereka diminta untuk terus-menerus bekerja tanpa ada istirahat. Sebab ada konsep bagi bangsa-bangsa sekitar pada waktu itu, atau bahkan di bangsa Mesir, mereka perlu untuk mempersembahkan korban yang disajikan kepada dewa-dewa mereka secara tidak berhenti, supaya mereka juga memperoleh berkah. Jadi ada konsep bahwa mereka perlu bekerja supaya ada punya uang atau punya penghasilan atau punya hasil ladang yang kemudian bisa diberikan untuk terus-menerus kepada dewa-dewa atau ilah-ilah mereka, supaya kemudian juga dewa ilah-ilah itu memberkati mereka. Seperti itu, saudara, konsep yang berkembang pada waktu itu. Tetapi saudara, menarik sekali, Allah itu tidak demikian. Ia tidak sama dengan dewa-dewa atau ilah-ilah yang ada pada waktu itu. Allah adalah pribadi yang bekerja, namun juga beristirahat. Terlihat dari narasi penciptaan, dalam kisah penciptaan. Tapi saudara jangan berpikir bahwa, 6 hari Tuhan itu bekerja, lalu kemudian setelah hari ke-7 Tuhan itu capek ya, lalu kemudian dia berhenti bekerja. Sebab itu tidak mungkin bagi Allah. Sebab kalau kita melihat dalam Mazmur 121 ayat 3, di situ dikatakan bahwa Allah kita itu tidak akan terlelap. Penjaga kita itu tidak akan terlelap. Itu menunjukkan bahwa saudara, Allah kita itu berkuasa, saudara. Tidak mungkin Allah itu sampai terlelap atau bukan kelelahan.
Tapi itu adalah uh, uh, tatanan ataupun juga yang Tuhan sedang pengen tunjukkan kepada manusia. Untuk kemudian manusia kerjakan dan lakukan. Sabat juga merupakan ikatan perjanjian yang Allah rancang dengan umat Israel. Keluaran 31 ayat 12 sampai 13 itu dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu setelah perbudakan di Mesir. Saudara bisa melihat ya bahwa Tuhan memerintahkan kepada orang Israel untuk kemudian memelihara. Karena setelah mereka keluar dari Mesir, mereka itu menyadari bahwa Tuhan mereka, seharusnya mereka menjadi Tuhan mereka bukan lagi Firaun, tapi Tuhan mereka itu adalah Allah yang telah menyatakan kemurahannya, yang telah menyatakan kuasanya, kebaikannya, membawa mereka keluar. Sehingga Sabat itu adalah menjadi perjanjian supaya mereka mengingat akan kasih, kebaikan Tuhan yang telah menebus, membebaskan mereka dari perbudakan itu. Tujuan daripada perintah ini juga supaya umat perjanjian menikmati waktu untuk beristirahat dan beribadah kepada Tuhan. Saudara, dalam Imamat 23 ayat 3 di situ di Sabat itu disebut hari pertemuan kudus. Bahkan dalam Yesaya 46 ayat 3 penyembahan kepada Allah di hari Sabat. Saudara, itu yang perlu dilakukan oleh umat Israel, bahwa di hari Sabat mereka juga perlu untuk beribadah kepada Tuhan, datang berfokus kepada Tuhan. Saudara, kalau kita melihat, saudara, Allah itu paling mengerti siapa itu manusia, saudara, karena Dia yang ciptakan. Karena Dia menciptakan kita manusia, tentu saja Allah itu mengerti setiap kita. Dia paling tahu setiap kita bahwa pada dasarnya manusia itu memerlukan waktu untuk beristirahat setelah 6 hari bekerja untuk kesehatan mentalnya, emosionalnya, dan bahkan juga untuk fisiknya. Sabat diberikan untuk kepentingan dan kebaikan manusia, supaya kita manusia itu mengalami penyegaran, pemulihan, relaksasi, refleksi, dan kembali berelasi kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Saudara, ini satu pernyataan yang menarik. Manusia bukan budak pekerjaan dan tidak seharusnya manusia itu diperbudak oleh pekerjaan. Saudara, manusia bukan budak pekerjaan dan tidak seharusnya kita diperbudak oleh pekerjaan. Karenanya kita perlu melakukan Sabat. Ketika Allah membebaskan umat Israel dari Mesir, dari tanah perbudakan, Allah memberikan Sabat kepada mereka supaya mereka tidak berpola hidup seperti budak yang terus-menerus bekerja. Saudara, sekali lagi mengingatkan bahwa mereka itu adalah budak ketika mereka di Mesir dan mereka terus diperintah harus bekerja, harus bekerja, harus bekerja. Tapi ketika mereka dibawa keluar dari Mesir, Tuhan pengen menunjukkan kepada mereka. Mereka itu adalah umat Allah. Mereka itu bukan budak. Dan tidak seharusnya mereka diperbudak oleh pekerjaan. Saudara, Sabat itu juga wujud iman. Saudara, Sabat itu juga wujud iman sebagai umat perjanjian atau umat yang telah diselamatkan, diberi anugerah. Kita diminta untuk beriman dengan teguh pada Allah di dalam hal pemeliharaan hidup kita. Saudara, ada satu keyakinan yang perlu kita pegang, bahwa karya pemeliharaan Tuhan, karya pemeliharaan Allah itu senantiasa ada dan cukup bagi kita. Sehingga tidak ada keraguan seharusnya untuk kita menaati perintah keempat ini. Saudara, ini perintah yang menarik untuk kemudian kita perlu kerjakan dan lakukan, saudara. Bahwa di hari perhentian itu atau ketika kita menguduskan hari Sabat, waktu kita berhenti bekerja, waktu kita beristirahat dan kemudian kita beribadah kepada Tuhan, kalau kita melakukan itu, sebenarnya kita sedang mewujud nyatakan iman kita, bahwa kita ini umat Tuhan dan kita beriman kepada Tuhan yang akan memelihara kehidupan kita. Kita tidak takut untuk penghidupan kita, karena kita tahu Allah yang pelihara kehidupan kita. Saudara, beristirahat dan beribadah merupakan agenda penting dalam kehidupan manusia. Keseimbangan itu harus terjaga, saudara. Jangan sampai berat sebelah, yaitu kerja, atau istirahat. Enggak, saudara. Menarik sekali Tuhan bilang, kita harus bekerja 6 hari, dan kemudian ada 1 hari yang dikhususkan untuk beristirahat dan beribadah kepada Tuhan. Tidak juga sampai bablas, istirahat terus-menerus tanpa
tidak memikirkan tentang ibadah, saudara. Karena waktu kita mengingat dan menguduskan hari Sabat, saudara, itu selalu erat kaitannya dengan beribadah kepada Tuhan. Saudara, ketika kita menjalankan keduanya dengan benar, maka berkat rohani dan jasmani dapat diterima oleh orang-orang yang menaati perintah yang keempat ini. Saudara, ini bukan saya yang katakan, tapi Yesaya 58 ayat 13-14, saudara. Ini menyatakan, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, yaitu hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu, dan dengan tidak mengurus urusanmu, atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Saudara, ini Yesaya 58 ayat 13-14. Ada janji dan berkat di sana ketika kita melakukannya, saudara. Ada kesegaran baik secara fisik, bahkan juga ada berkat rohani yang akan kita terima, saudara, ketika kita melakukannya. Saudara, kita sudah melihat ya mengapa. Kemudian kita masuk ke bagian berikutnya, bagaimana kita kemudian mengingat dan menguduskan hari Sabat ini, bagaimana kita menghidupi, melakukan, menghormati hukum yang keempat ini, saudara. Saudara, sangat sederhana dan sangat simpel. Caranya adalah dengan berhenti dari menjalankan pekerjaan yang sudah berlangsung selama 6 hari, yang menjadi rutinitas saudara dan saya, dan memakai waktu atau 1 hari yang dikhususkan hari yang spesial itu untuk beristirahat dan beribadah. Saudara, waktu engkau beristirahat, engkau akan mengalami kesegaran tubuh, fisik, dan juga kesegaran rohani, saudara. Saudara, ada satu usulan yang pengen saya sampaikan kepada saudara. Waktu saudara beristirahat tadi, supaya saudara mengalami kesegaran, ada hal-hal yang mungkin bisa menginspirasi saudara untuk saudara lakukan, yaitu saudara perlu untuk memenuhi bahasa cinta tubuh saudara. Saudara, ini saya dapatkan dari Bapak Julianto Simanjuntak. Saudara, dia mengatakan, kita paling mengerti dan kita paling tahu bahasa cinta tubuh kita. Maksudnya adalah ada hal-hal yang kemudian kalau kita melakukan itu, kita malah mendapatkan kesegaran. Atau bahkan mungkin waktu kita stres atau mengalami tekanan, kita tuh bisa mendapatkan kesegaran waktu kita melakukan hal-hal seperti ini misalnya. Ada orang yang waktu dia mengalami stres ataupun juga waktu dia beristirahat, dia makan makanan favoritnya. Ada orang yang makan makanan favoritnya bisa jadi kue tiaw, seperti yang disampaikan oleh Pak Julianto, makanan favoritnya adalah kue tiaw, dan waktu dia makan itu dia merasakan ada satu kesegaran yang dia alami. Saudara paling tahu apa makanan favorit saudara. Kemungkinan besar itu paling berkaitan dengan makanan yang saudara makan waktu kecil, saudara. Itu bisa membangkitkan memori waktu saudara kecil, dan itu bisa memberikan kesegaran. Atau bahkan ada orang-orang yang mungkin pergi ke mall atau pergi ke pasar, ada yang menonton film, membaca, ada yang pergi ke gunung melihat alam, ada yang pergi ke pantai melihat alam semesta itu, ada yang dengan berolahraga, ada yang bernyanyi, ada yang mendengarkan musik, ada yang membersihkan rumah, ada yang bercocok tanam, dan sebagainya dan sebagainya, saudara. Itu adalah hal-hal yang kemudian bisa kita lakukan waktu kita sedang beristirahat untuk mengalami satu kesegaran, saudara. Saudara, sekali lagi kita yang paling tahu, saudara, bahasa tubuh kita, untuk itu kenali dan lakukan itu di momen Sabat saudara, di momen waktu saudara beristirahat. Saudara, mungkin waktu saya katakan, wah kita harus berhenti bekerja dari rutinitas kita 6 hari, lalu kemudian mengkhususkan 1 hari khusus untuk kemudian beristirahat dan beribadah kepada Tuhan. Mungkin ada yang antara saudara yang berkata gini, gimana kalau saya itu bekerja sebagai dokter, sebagai perawat, sebagai pemadam kebakaran, atau fungsi lainnya yang mengharuskan bekerja pada hari Sabat. Saudara, ada 3 prinsip yang kita bisa terapkan dan lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah works of necessity, saudara. Maksudnya adalah ada perbuatan-perbuatan yang bersifat esensial untuk menopang dan mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Ada unsur mendesak sehingga tidak dapat dan tidak mungkin ditunda, karena itu membahayakan kehidupan baik itu manusia ataupun juga hewan, termasuk sebagai contoh, saudara, Tuhan Yesus
menanggapi orang Farisi yang mengkritik murid-muridnya karena memetik bulir gandum pada hari Sabat untuk kemudian diolah menjadi makanan. Tuhan Yesus berkata, Daud dan rombongannya yang sedang kelaparan memakan roti sajian di rumah Allah, yang mana roti ini hanya diperbolehkan dimakan oleh para imam saja. Saudara bisa lihat itu dalam Markus 2 ayat 23 sampai 24. Saudara, ada satu pelajaran yang menarik, saudara, prinsip yang menarik yang perlu kita lakukan, saudara, yaitu ada prinsip-prinsip religius yang dapat tidak diterapkan jika akibat yang ditimbulkan adalah menyangkali pemenuhan dasar manusia untuk hidup dan sehat. Kalau ada rumah yang terbakar, ada urgensi untuk keselamatan yang diutamakan di saat krisis atau kritis tersebut, maka tindakan-tindakan yang bertujuan untuk kemudian mempertahankan, menolong orang lain di dalam kesehatannya itu tidak melanggar hari Sabat. Itu works of necessity, saudara. Ada prinsip yang kedua, yaitu works of mercy. Maksudnya adalah ada tindakan-tindakan yang menyatakan kemurahan, belas kasihan untuk mencegah hal-hal buruk, meringankan penderitaan orang lain, dan menyembuhkan penyakit itu diperbolehkan pada hari Sabat. Saudara, ini juga mirip seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ada beberapa kali Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang sakit pada hari Sabat. Ada orang-orang yang kerasukan disembuhkan juga pada hari Sabat. Sehingga ada prinsipnya adalah works of mercy. Ada prinsip kemurahan atau menolong orang lain, menyembuhkan orang lain. Saudara, itu diperbolehkan dilakukan di hari Sabat. Allah yang penuh dengan balas kasihan tentu berkenan kepada setiap kita, anak-anaknya, yang kemudian waktu kita melakukan perbuatan kasih dan kepedulian kepada orang-orang yang mungkin sakit atau kepada orang-orang yang kemudian berkurangan sampai kemudian mereka kesulitan atau bahkan itu menjadi kebutuhan hidup mereka untuk mereka yang kemudian hidup atau untuk makan, dan kita lakukan itu pada hari Sabat, saudara, itu diperbolehkan. Lalu kemudian kita melihat prinsip yang ketiga, works of pity, saudara, yaitu tindakan-tindakan yang memfasilitasi perjumpaan manusia dengan Tuhan. Saudara, ini mungkin sangat berkaitan dengan setiap kita masing-masing. Ketika kita datang di gereja, ada rohaniwan yang menyampaikan firman, ada para pelayan sebagai worship leaders, atau juga yang singers, pemain musik, ada yang sound system, ada yang kemudian usher, dan juga pelayanan-pelayanan lainnya sebagai guru sekolah minggu, dan sebagainya. Saudara, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu, saudara, itu tidak melanggar hari Sabat, karena kita sedang memfasilitasi umat ataupun juga orang lain mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, Matius 12 ayat 5 di situ dikatakan, atau tidak tahukah kamu di dalam Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah namun tidak bersalah karena sedang melakukan atau memfasilitasi perjumpaan umat kepada Tuhan. Saudara, pada dasarnya, saudara, pada saat kita akan menjalankan hukum keempat ini, berkenaan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, saudara, hendaklah kita tidak melakukannya, jangan sampai kita jatuh kepada perilaku legalisme, saudara, yang dengan keras dan kaku menerapkan hukum yang keempat ini, seperti yang dilakukan oleh tradisi Yahudi, sehingga Sabat itu pada akhirnya kehilangan esensinya, kehilangan spesialnya, tapi merasakan, aduh, larangannya banyak. Tapi juga kita perlu menghindari, jangan sampai waktu kita melakukan ini, kemudian, oh, bisa ini, bisa itu menjadi kebablasan, saudara. Yang perlu kita ingat adalah kita perlu menyadari prinsipnya dan kenapa ini menjadi penting untuk Tuhan berikan kepada manusia. Tuhan itu paling mengerti, saudara, setiap kita, saudara. Sehingga kemudian kenapa dia memberikan itu kepada setiap kita, kita perlu ada waktu untuk beristirahat, mengkhususkan, memisahkan hari ini daripada hari yang lainnya untuk khusus kepada Tuhan. Saudara, saya pengen cerita tentang pengalaman lause saya, saudara, ketika saya masih tunas remaja dulu. Lause saya itu bekerja, keluarganya punya usaha pekerjaan menjual obat-obat, saudara. Setelah lause saya ini kemudian mengalami pertumbuhan, pengenalan kepada Tuhan, lause saya itu menyadari bahwa ketika dia melayani Tuhan di hari Minggu, ketika dia beribadah kepada Tuhan hari Minggu, tapi juga di satu sisi dia buka toko gitu, dia bekerja. Ada hal-hal yang kemudian mengganggu gitu, karena bisa jadi dia tidak fokus ketika mau fokus pelayanan, ada
harus buka toko dan sebagainya. Sehingga maksud saya ini memutuskan, saudara. Maksud saya ini memutuskan untuk kemudian tutup di hari Minggu. Dia sampaikan itu kemudian juga kepada para pelanggannya bahwa hari Minggu kami tutup. Kami fokus, kami beribadah kepada Tuhan di hari Minggu. Saudara, kalau kita pikir satu hari tidak buka toko, omset itu menurun, saudara. Karena kalau kita pikir secara matematika, 6 hari dibanding dengan 7 hari, tentu 7 hari lebih banyak dibanding dengan 6 hari. Tapi menariknya, saudara, maksud saya itu cerita bahwa ketika mereka mulai menerapkan ini dan melakukan ini, justru tidak berkurang, saudara. Pemasukan yang diterima. Omsetnya tidak berkurang. Justru malah bertambah, saudara. Menarik, saudara, ya. Kalau kita mau melakukan, saudara, dan bahkan kita menyadari bahwa Tuhan yang pelihara hidup kita, kita dengan iman menyadari Dia adalah Tuhan, maka kita menyandarkan, bahkan sampai pekerjaan kita, itu kita serahkan dan bersandar kepada Tuhan. Tuhan yang pelihara. Saudara, sekali lagi sebagai penutup, Sabat Allah berikan kepada manusia, saudara, untuk kepentingan manusia, berhenti dari segala rutinitasnya berkaitan dengan pekerjaan pemenuhan hidup untuk beristirahat dan beribadah. Sekaligus juga menjadi perwujudan iman kita, ketaatan kita kepada Tuhan waktu kita memelihara hari Sabat tersebut. Saudara, mari kita mau belajar melakukan ini, sekali lagi bukan karena takut hukuman, tapi kita menyadari kita sedang melakukannya ini karena kita mengasihi Tuhan yang sudah sangat baik dalam kehidupan kita, karena kita mau mengasihi Tuhan yang mati di kayu salib bagi setiap kita. Kita mau melakukan itu dengan kesadaran kita mencintai dan mengasihi Tuhan. Saudara, terakhir sebagai pengingat bagi setiap kita, apa yang teman-teman atau Bapak Saudara dengar hari ini, Saudara bisa membaca di buku yang dibagikan kepada Saudara, yang sudah ditulis oleh Pak John Vo. Saudara, saya pikir itu buku sangat baik, Saudara, untuk kemudian kita baca, atau kalau kita mau mengingat kembali apa yang kita terima di dalam sepanjang IBS kali ini, dalam hukum vertikal yang kita pelajari dari hukum 1 sampai hukum keempat, Saudara bisa baca buku yang sudah disarikan dan ditulis oleh Pak John Vo. Saudara, mari kita terus boleh belajar rindu untuk semakin mengenal, mengasihi Tuhan, mempelajari tentang Tuhan, supaya kita juga terus boleh bertumbuh, supaya hidup kita ini terus memperkenankan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan hidup kita ini boleh menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Ini terakhir dari Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan apa yang Bapak Ibu terima dari hukum 1 sampai ke 4? Saudara juga boleh bertanya di dalam kesempatan ini. Tapi bagi saya, saudara, waktu saudara baca buku yang ditulis oleh Pak John Vo, sebenarnya itu sudah sangat clear dan sudah sangat jelas di sana, kalau saudara mau melihatnya. Oke, ada pertanyaan, bagaimana kalau ada suatu hari seminar pada hari Sabat untuk para nakes? Seminar pada hari Sabat untuk para nakes. Oke, saudara, berkaitan dengan para nakes ini ya, ada seminar pada hari Sabat. Saudara, dalam hal-hal seperti ini, saudara, karena tujuannya tadi ya, para nakes itu butuh menerima informasi. Sebut saja kayak contoh hari-hari ini ada situasi yang kita alami, yaitu banyak anak-anak mengalami gangguan ginjal akut ya, atau gangguan ginjal akut, sehingga ada informasi yang kemudian perlu diberikan dan dibagikan kepada para nakes di hari itu. Saudara, itu diperbolehkan, saudara, karena itu untuk kepentingan dan menolong para nakes itu kemudian ketika ada kasus-kasus yang dialami bisa tertolong dengan baik, saudara. Seperti itu. Saudara, mohon maaf, hari ini cukup panjang karena ada 2 hukum yang kita pelajari, tapi bagi saya tidak masalah panjang, supaya kita bisa memahami dan mengerti dan mengenal Tuhan lebih baik. Saya pikir itu lebih penting ya. Oke, kalau nggak ada lagi, bolehkah seperti minggu lalu, bolehkah saya minta
mungkin 1-2 orang boleh membagikan apa yang Bapak Ibu Saudara terima hari ini, apa yang saudara pelajari hari ini, atau apa yang saudara pahami hari ini. Bolehkah saudara bagikan itu kepada setiap kita? Saya mohon dengan kasih untuk bolehkah Hai Ermin boleh membagikan kepada kita? Kalau saya ini ya penginjilan, Ya, memang dulu tuh tokonya papa saya itu kalau minggu memang buka. Biasanya itu memang kalau hari Minggu malah ini ya, yang datang itu keluarga gitu loh. Yang datang ke toko itu suami istri dan anaknya gitu. Jadi mereka akan bersama-sama belanja, melihat barang-barang itu apa kalau sekeluarga memilih barang itu kan lebih sreg gitu loh di hatinya ya toh. Nah, itu memang dulu itu buka. Terus ya semakin anu ya ke sini ya. Saya itu gini, kan waktu itu misalnya ada saya pelayanan di paduan suara di KU1, KU2 kan enggak mungkin ya, kan cuapek sekali gitu loh. Itu sudah setengah hari gitu kita. Nah, itu saya ambil keputusan, saya bilang sama papa mama saya, kalau minggu tutup aja ya. Nah, terus dari situ pelan-pelan kan mama saya juga saya ajak ke gereja, terus papa saya juga gitu. Jadi kita memutuskan minggu itu tidak buka. Memang betul guru losnya penginjil Hans itu tidak mengurangi pemasukan kita. Betul itu. Ya, terima kasih untuk sharingnya ya. Berarti itu wujud iman ya, menyatakan bahwa Tuhan yang pelihara ya setiap kita. Iya, betul. Itu malah ada damai sejahtera loh penginjil Hans. Iya, betul. Bisa Iya. fokus pelayanan ya untuk betul. Tuhan ya pada hari. Betul. Iya. Baik Terima Kak kasih. Yermin. Terima Untuk kasih. sharing. Terima kasih Kak Yermin. Sama-sama. Bolehkah satu lagi mohon dengan kasih untuk Pak Budiono, boleh sharing apa yang Pak Budiono boleh terima hari ini atau pelajari hari ini? Ya terima kasih Mbak Hans. Jadi memang ya hukum 1-4 itu ya menurut saya sih penting juga dari sisi motivasi kita ya, hati kita ya. Itu kan 10 hukum itu kan ada yang vertikal, ada yang horizontal kan gitu tuh ya. Yang 1-4 ini kan vertikal ya kepada Tuhan. Jadi ya Tuhan sudah memberikan pedoman gitu ya. Nah, tinggal sekarang hati masing-masing dari kita ini loh. Hati manusia ini luar biasa. Bisa bersiasat kadang-kadang, bisa juga tulus, macam-macam gitu. Nah, itu kita mesti hati-hati sekali bagaimana hati ini bisa tulus di hadapan Tuhan. Itu satu masalah yang apalagi dengan zaman yang makin hari ya menurut saya sih dunia ini makin tua makin macam-macam. Segala sesuatunya jadi makin rumit dibanding pada masa Musa dulu menuliskan hukum itu gitu. Kan pertimbangan jadi jauh lebih rumit, lebih sulit. Nah, cuma ya prinsipnya sama sebenarnya. Tinggal hati manusianya bagaimana. Tuhan sudah kasih pedoman, kita bagaimana berespon. Itu penjelasan. Oke, baik Pak Budiono. Terima kasih untuk sharing Pak Budiono. Oke, baik. Terakhir saya memberikan kembali kepada Pak Edi Ciang. Silakan Pak. Terima kasih penginjil Hans dan juga Puji Hengki yang sudah menyampaikan untuk 4 sesi ya, selama 4 minggu ini kita belajar 10 firman Tuhan, 10 hukum Tuhan ya, terutama bagian pertama ini. Tentunya yang kita dengarkan ini memberikan kita satu pemahaman yang lebih baik dan juga mendorong kita untuk belajar lebih dalam lagi. Nah, bahan yang tadi sudah disebutkan oleh penginjil Hans sudah dibagikan yang lalu yaitu dalam bentuk file ya, dibagikan bagi kita bisa dibaca
Kalau saudara mau print, ya bisa minta bantuan kantor gereja untuk memprint, tapi tentu dengan memberikan biaya fotokopi ya sebagai penggantinya. Sehingga saudara mungkin lebih senang membaca dalam bentuk hard copy ya. Nah, itu kita bisa belajar kembali dan mendalami makna dari 4 hukum yang pertama ini ya. Baik, sekali lagi kita ucapkan terima kasih untuk penginjil Hengki dan penginjil Has. Kita beri applause bagi kedua pembicara kita. Wah, ini mic-nya belum nyala ini. Ya, baik, terima kasih. Dan berikutnya, Rabu depan kita akan ada persekutuan doa. Karena Rabu yang pertama, jadi kita akan onsite di gereja. Ya. Jadi Rabu depan tanggal 2 November kita akan persekutuan doa di gereja. Ya. Biasanya di lantai 4 di ruang Mandarin. Ya, mohon kehadiran saudara sekalian, kita berdoa bersama. Jadi sebulan sekali kita berkumpul di gereja, kemudian yang sisanya kita melalui Zoom. Ya. Karena itu ini cuma kesempatan sebulan sekali, mari kita boleh hadir bersama berdoa di gereja. Baik, mari kita akan akhiri dengan doa ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur untuk malam hari ini kami boleh berdoa bersama dan kami boleh belajar firman Tuhan. Malam ini kami sudah menyelesaikan satu paket dari sesi yang kami pelajari tentang 10 firman-Mu Tuhan, 10 perintah-Mu, agar kami boleh lebih mengerti bagaimana mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan bagaimana menghormati firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu, penginjil Hengki dan penginjil Has yang sudah mengajarkan. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu, beri kesehatan, beri hikmat dan karunia-Mu dalam kehidupan pribadi dan pelayanan mereka. Juga bagi kami yang sudah mendengar firman Tuhan, tolong kami supaya kami terus belajar dan terus bertumbuh dalam firman-Mu, supaya kami lebih mengenal Tuhan dan hidup di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dan lain. Kami mohon Tuhan menyertai dan menolong kami dan memberikan kami damai dan sukacita di tengah keluarga kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.